Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firdaus dari kelompok 4 yang akan membahas meeting kami di Kampung Savana. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan tiga teman saya, yaitu Alvina Fatimah Ardelia, Ali Iftita, dan Ahmad Rian. Nah, untuk proses selanjutnya, saya diminta izin untuk share screen terlebih dahulu mengenai meeting yang kita sudah buat dari hasil turun lapangan kami. Dengan ini dipersilakan. Nah, baik, metode yang kami gunakan ialah kita mengumpulkan data awal untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, yaitu permasalahan infrastruktur. Nah, kami menggunakan metode wawancara, data awal, wawancara, dan observasi, sehingga kami bisa membuat atau menyimpulkan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Savana, sehingga kami bisa membuat mappingnya. Bisa di slide sebelumnya. Oke. Nah, inilah hasil mapping kami yang ada beberapa titik permasalahan mengenai infrastruktur. Yang pertama ialah rumah yang pernah roboh, genangan air, sumber air ledeng, rumah belajar savana, WC umum yang tidak digunakan, dan sumur air kotor. Nah, nah, yang pertama ialah penjelasan mengenai rumah yang pernah roboh atau rumah yang tidak memiliki WC. Nah, rumah yang pernah roboh ini disebabkan oleh bencana alam dan perawatan rumah yang tidak kondusif. Nah, bencana alam seperti banjir yang ada pada daerah Kampung Savana sehingga membuat baloknya itu runtuh. Nah, selanjutnya juga ada bencana alam seperti angin yang kencang dan angin yang semacam puting beliung sehingga menghancurkan rumah-rumah yang ada di Kampung Savana. Nah, hal ini rumah tersebut tidak memiliki WC sehingga buang air sembarangan di sekitar Kampung Savana atau di lingkungan Kampung Savana. Nah, selanjutnya juga rumah yang roboh ini ada beberapa rumah yang roboh di sekitar Kampung Savana yang ditandai di mapping. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah WC umum yang tidak digunakan yang akan dijelaskan oleh Saudari Alvina Fatimah Ardilia. Dengan ini silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya itu mengenai WC umum yang sudah lagi tidak digunakan. Jadi di daerah Kampung Savana itu ada WC umum yang tidak lagi digunakan. Nah, di dalam rumah itu tidak semua rumah memiliki WC atau toilet. Kemudian terdapat beberapa WC di masing-masing rumah, namun ada juga WC umum. Nah, WC umum ini sudah tidak lagi digunakan karena biasanya itu terjadi pertengkaran antara warga sekitar eh, karena karena berebutan atau hal-hal semacam seperti itu. Jadi warga itu sudah tidak lagi menggunakan WC umum tersebut. Kemudian warga itu biasanya jika ada salah satu warga yang memiliki WC dalam rumahnya itu, warga itu biasanya tetangga sebelahnya itu eh, numpang eh, numpang di WC tersebut. Atau kalau tidak, warga itu membuang seperti yang dikatakan oleh saudara Firdaus, warga itu eh, membuang eh, membuang membuang kotoran atau melakukan hal hal lain itu di tempat sembarang. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah penjelasan WC umum yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya adalah sumur air kotor yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Alvina Fatimah Ardeni. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya itu permasalahannya ada pada sumur. Jadi di daerah Kampung Savana itu terdapat satu sumur di mana sumur tersebut itu sudah eh, terlalu sering digunakan oleh warga sekitar karena eh,
sumber air di dalam sumur tersebut itu kotor atau tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan karena menurut berdasarkan hasil wawancara menurut warga sekitar itu air sumber air atau sumber tanah yang ada sumber air dari sumur tersebut itu berwarna kuning atau keruh. Jadi warga tidak menggunakan air dari sumur tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah penjelasan mengenai sumur air kotor yang sudah tidak digunakan karena menguning dan tidak layak untuk dipakai. Nah, selanjutnya adalah sumber air yang akan dijelaskan oleh saudara Ahmad dan Gufran. Dengan ini dipersilahkan. Tidak terdapat saluran air bersih di kampung Savana, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seperti kebersihan dan memasak, penduduk kampung Savana harus menggunakan sumur air kotor dan atau membeli sumber air ledeng dari perumahan Sofia. Penduduk dari kampung Savana membeli air ledeng dari perumahan Sofia dengan menggunakan galon dan kisaran harga dari air ledeng tersebut adalah 1.000 untuk 4 galon. Dan penduduk kampung Savana pun merasa kesusahan karena harus pulang balik membeli galon hanya untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan dasar mereka seperti untuk mandi dan untuk masak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah permasalahan infrastruktur mengenai sumber air ledeng dari perumahan Sofia dan permasalahan infrastruktur yang terakhir yaitu genangan air dan rumah belajar Savana yang akan dijelaskan oleh saudari Alia Iftita. Dengan ini dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu adalah mengenai genangan air dan sampah yang banyak terjadi atau terlihat di Kampung Savana. Sebelumnya genangan air dan sampah ini seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Alvina tadi bahwa terdapat banyak rumah itu yang tidak memiliki WC mereka sendiri atau terdapat beberapa keluarga banyak keluarga yang tidak memiliki WC-nya sendiri. Nah, hal itu berdampak pada kebiasaan mereka untuk buang air sembarangan. Nah, ketika mereka buang air sembarangan di situ terciptalah genangan-genangan air eh, yang tidak yang betul-betul menguning. Jadi tidak betul-betul tidak bersih dan genangan itu biasanya dipenuhi juga dengan sampah. Nah, selain karena hal tersebut juga genangan ini itu dipicu karena masyarakat di Kampung Savan itu membangun rumah memang di atas perairan. Jadi bukan pada tanah yang tanah seperti pada umumnya, tapi di atas perairan seperti yang didapatkan pada data wawancara kemarin. Nah, selanjutnya adalah mengenai rumah Kampung Savana. Untuk rumah Kampung Savana sendiri itu sebenarnya bukan bukan berupa masalah, tapi itu merupakan tempat di mana eh, masyarakat di situ masyarakat belajar di situ, khususnya anak-anak. Misalnya mereka belajar segala hal, tapi sebenarnya kampung Savana juga tidak terbatas pada anak-anak. Kalau berdasarkan hasil wawancara juga ibu-ibu itu ke kampung Savana juga untuk melakukan pembelajaran. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah beberapa permasalahan yang kami dapatkan selama turun lapangan yang dikumpulkan melalui data awal, wawancara, dan observasi dari titik koordinat utama dari rumah belajar atau kampung Savana. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi selama kami turun lapangan. Bisa minta tolong untuk di next. Nah, yang pertama ialah ini adalah rumah yang pernah roboh dan sudah dibangun kembali dan terlihat ada beberapa genangan-genangan air. Nah, selanjutnya ialah ini adalah genangan air yang ada dan ini merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kampung Savana. Itulah presentasi kami terkait mapping. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.